Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Saudara yang kekasih, selamat pagi. Renungan kita hari ini, Kamis 13 Oktober 2022 dengan judul Keberanian. Ayatnya terdapat di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut, yang apabila kekuatan, keberanian, dan pengaruh semuanya dibutuhkan, merasa gentar untuk berdiri teguh, membela yang benar. Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia melawan yang salah, berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk hal-hal beginilah sehingga ia mau menyampaikan perkataan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang paling penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Inilah buah-buah iman. Patah semangat adalah dosa yang tidak beralasan. Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya dengan lebih limpah kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Rencana-rencana musuh terhadap pekerjaannya barangkali telah dicanangkan dan diolah dengan sebaik-baiknya, tetapi Allah bisa menyingkirkan rencana-rencana itu bagaimana besarnya sekalipun. Dan ini ia lakukan dalam waktu dan caranya apabila ia melihat bahwa iman hamba-hambanya telah lolos dari ujian. Melalui kesetiaan pada prinsip-prinsip pertarakan yang ditunjukkan oleh orang-orang muda Ibrani, Allah sedang berbicara kepada orang-orang muda sekarang. Ada kebutuhan manusia yang mau, seperti Daniel, bekerja dan berani untuk pekerjaan benar. Hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas dibutuhkan karena peperangan antara kejahatan dan kebaikan memerlukan kewaspadaan yang tidak putus-putusnya. Kepada setiap jiwa, setan datang dengan pencobaan dalam banyak bentuk yang memikat pada titik pemanjaan selera, kuasa kecerdasan, ketahanan jasmani, dan panjangnya kehidupan itu bergantung atas hukum-hukum yang tidak berubah-ubah. Melalui penurutan terhadap hukum-hukum ini, manusia dapat berdiri sebagai penakluk dirinya sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan juga bagi orang-orang muda jemaatnya, keberanian adalah merupakan satu hal yang diminta oleh Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena kita dipanggil untuk berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang penuh dengan kejahatan untuk membinasakan umat-umatnya, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, inilah musuh-musuh kita, dan dibutuhkanlah suatu sikap pemberani, berani dalam menyatakan hal yang benar, mana yang salah, dan sama seperti Daniel bersama dengan sahabat-sahabatnya di masa yang lalu, mereka tetap setia untuk menunjukkan iman mereka. Orang-orang demikianlah yang dibutuhkan di akhir zaman ini, orang yang tidak dapat diperjualbelikan dalam menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Semoga iman dan komitmen kita semakin diteguhkan untuk kita dapat berdiri teguh menjadi murid-murid Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami senantiasa. Pada hari ini, di saat kami sudah bangun kembali, nikmati hari yang baru, dan itu juga merupakan janji dan karunia Tuhan yang selalu menyertai kami ya Bapa. Terpujilah Engkau oleh karena pekabaran yang dapat kami dengarkan di pagi hari ini. Melalui renungan ini dapat menguatkan iman kerohanian kami Bapa untuk semakin bertumbuh. Sehingga melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kami diberikan keberanian untuk melawan segenap cobaan-cobaan dan godaan yang setan berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami juga dapat berdiri teguh untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam menyatakan apa yang benar, apa yang salah, sehingga Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami.
dan juga mendoakan bagi orang-orang muda yang Engkau karuniakan dalam kehidupan rumah tangga yang berhimpun di dalam gereja-Mu. Tuhan memberkati ya Bapa, supaya mereka dapat berdiri teguh sebagai pemuda-pemuda Tuhan, dan mereka menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu yang akan menjalankan akan penginjilan, dan mereka hidup menjadi saksi kebenaran bagi Tuhan saja. Memberkati dalam kehidupan mereka, sehingga Bapa, mereka juga memperoleh sukacita, kedamaian, dan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan, mereka dapat melayani Engkau dimanapun berada. Berkati orang-orang tua dalam kehidupan mereka, mencari nafkah, memenuhi akan kebutuhan kehidupan keluarga. Tuhan, karuniakanlah kesehatan, umur yang panjang, terutama ya Bapa, iman selalu diteguhkan. Ya Bapa, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan pada akhir zaman ini ya Bapa, bahkan masa-masa pandemi juga yang belum berakhir dan menimbulkan begitu banyak efek yang menjadi kesulitan bagi umat-umat-Mu. Tuhan memberkati ya Bapa, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik. Demikian juga yang melanjutkan dan memulaikan usaha pada saat sekarang ini, Tuhan yang akan memberkati, sehingga ya Tuhan ada keberhasilan dan peningkatan untuk mereka bersuka cita menghitung bagaimana kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kami yakin dan percaya banyak umat-umat Tuhan juga yang bersuka cita dalam merasakan kasih-Mu, terutama yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan pertambahkan kesehatan, iman mereka diteguhkan untuk mereka dapat melayani Tuhan. Semoga kasih Tuhan yang sama dapat kami nikmati di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.